Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tabingin, SPDI, guru PAI dari SMP Negeri 10, sekaligus calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Magelang. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tugas saya, yaitu tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, yang diantaranya materinya tentang disiplin positif, kemudian motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol guru, kemudian segitiga restitusi. Di sini nanti akan saya menyampaikan beberapa materi dari PPT saya, kemudian juga akan saya tampilkan juga praktek penerapan keyakinan kelas di kelas saya, kelas 9A. Kemudian juga tentang contoh segitiga restitusi, penyelesaian kasus atau masalah dengan siswa. Kemudian ada juga video diseminasi saya yang saya sampaikan kepada teman-teman guru dan karyawan yang ada di SMP Negeri 10. Mungkin itu mukadimah tumpukan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukuranillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Asmp Negeri 1 yang saya hormati Bapak KPU Asmp Negeri 1, rekan-rekan guru dan juga tata administrasi sekolah yang saya hormati juga. Alhamdulillah wa syukurillah pada siang hari ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengikuti kegiatan kami diseminasi modul 1.4 tentang disiplin positif. Baik, terima kasih Bapak Ibu telah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan nanti sedikit yang bisa saya sampaikan dari materi calon guru penggerak angkatan 11 tentang budaya positif nanti bisa bermanfaat untuk kita, untuk sekolahan kita. Baik, yang pertama materi yang akan saya jelaskan pada kesempatan siang hari ini pertama adalah disiplin positif dan kebajikan universal. Kemudian motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, kemudian keyakinan kelas, kemudian 5 posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi. Dari Bapak Ibu ada yang pernah dengar atau pernah belajar atau membaca tentang ini tulisan-tulisan yang ada di depan? Yang nomor berapa Pak Dwi? 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu saya yakin kita semua sudah pernah mengalami hal itu, cuman mungkin belum terangkum dalam sebuah teori atau materi yang nanti akan kita sampaikan. Baik, langsung saja kita mulai dari yang pertama yaitu tentang disiplin positif. Apa yang terlintas di pikiran Bapak dan Ibu ketika mendengar kata disiplin positif? Apa kira-kira? Disiplin positif. Berasal dari 2 kata ya, yang satu disiplin, yang kedua positif. Baik semua ya Bapak Ibu ya. Kira-kira mudah nggak untuk dipraktekkan? Tergantung ya. Oke. Baik, lanjut saja. Langsung. Jadi setelah disiplin positif artinya dan penjelasannya tadi udah kita sampaikan. Kemudian linknya ke nilai-nilai kebajikan universal. Harapannya ketika kita sudah kemudian mulai disiplin, maka di sini banyak sekali. Bapak Ibu bisa cek satu persatu mungkin ketika di kelas ini kerjasama, anak-anak mulai belajar kerjasama. Kemudian keindahan ternyata masuk juga, kebersihan juga iya. Jadi banyak sekali di sini angle yang kemudian bisa kita teropong, kita potret. Oh ini yang nanti kita sesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan anak-anak kita. Itu ya Bapak Ibu. Jadi nggak harus melulu tentang kreativitas, betul. Jadi mungkin ada anak yang kreativitasnya terbatas, tapi dia mungkin bisa meletik bahasanya dalam hal yang lain, juga kebersihan, kemudian gotong royong dan lain-lain. Itu yang perlu kita tumbuhkan karena anak punya potensi yang potensinya masing-masing ya. Nah ini refleksi, kira-kira nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting untuk ditanamkan pada murid-murid? Kira-kira apa? Coba saat ini ketika Bapak Ibu guru ngajar di kelas atau mungkin melihat kondisi anak-anak, kondisi dunia 2024 ini, kira-kira yang penting untuk ditanamkan anak-anak apa ya? Kira-kira tentang apa? Ketertiban, tanggung jawab, sopan santun, kejujuran, cerdas, pintar, nomor 1 nomor model sekarang. Iya ya, sekarang. Kalau dulu mungkin pas kita sekolah itu yang nomor 1, ranking 1 nilainya bagus, cerdas itu yang dielulukan. Sekarang tidak. Sekarang kita belajar untuk melayani siswa sesuai dengan kompetisinya masing-masing. Baik, mungkin itu ya tadi tentang budaya positif. Saya akan langsung kemudian setelah budaya positif ada kebutuhan dasar siswa, kemudian 5 posisi kontrol yang kemudian tadi sudah disampaikan.
yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Bapak Ibu pernah dengar segitiga restitusi? Belum pernah dengar segitiga restitusi? Nah, ini segitiga restitusi yang bawah ini ya, coba ya. Bu Farah, ini apa dibaca? Menstabilkan identitas. Yang kedua, ya, validasi dengan salah. Kemudian yang terakhir, keyakinan. Jadi tiga itu yang perlu apa ya, kita pelajari dan biasakan. Sebab nanti bisa kita praktekkan. Menstabilkan identitas dengan cara apa? Misalkan ada anak yang salah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi anak itu nggak ngerasa apa ya, terstigmatisasi atau mungkin rasa terpojokkan, enggak. Oh, ternyata enggak, kamu kok yang salah. Jadi ketika kita sebagai guru kemudian merangkul anak, kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Anak jadi apa ya? Meskipun dia salah, anak jadi agak tenang. Mungkin yang tadinya kalau misalkan anak salah langsung kita marahi, suruh lari 10 kali atau mungkin kalau dulu keplak dan sebagainya, kan anak-anak apa ya, nggak akan muncul kesadaran dari dalam dirinya. Kemudian validasi dengan masalah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ketika ada anak yang telah ditanya, kenapa kamu kok telat? Ada masalah apa di rumah? Atau bangunnya kesiangan? Kalau bangunnya kesiangan, kita tanya lagi tidur jam berapa dan lain sebagainya. Baru yang terakhir menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi kalau misalkan dia terbiasa tidur jam 12, kita ajak bicara nih. Kira-kira kalau tidur jam 12 jampaknya apa? Tidur jam 1, jam 2, karena banyak di anak-anak kita itu kalau saya tanya tidur jam 1, jam 2, jam 12, ngapain? Megang HP. Jadi kemudian ditanya, kamu ingin jadi seperti apa? Kalau kamu tiap hari tidur jam 2, megang HP, kemudian kira-kira sampai berbulan-bulan apa yang akan terjadi? Fisiknya mungkin juga lelah, kemudian juga capek dan sebagainya. Jadi itu tentang segitiga restitusi. Simpel ya, caranya cuma 3. Cuman kita mau mulai itu ketika ada anak yang salah, kemudian kita nggak langsung marah, itu yang PR kadang perlu dibiasakan. 3 langkah segitiga restitusi tadi sudah saya jelaskan ketika di gambar juga tadi. Yang satu, menstabilkan identitas. Caranya seperti ini. Tidak ada manusia yang sempurna, itu juga pernah melakukan kesalahan. Anak diajak komunikasi dengan cara yang ramah, yang baik. Nah, itulah gunanya yang sekarang ini kita juga mencoba memasuki apa ya, lebih berpihak kepada anak. Dan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, ini contohnya di sini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kita validasi, kita ajak perundungan dulu anak itu sampai anak itu kemudian muncul kesadarannya. Terakhir, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan tentu dengan proses itu anak kemudian akan kembali. Oh, harusnya saya nggak seperti ini. Harusnya saya bisa jadi lebih baik. Caranya bagaimana? Mungkin kalau tadi dia sekolahan ngantuk, suka tidur di pelajaran, mungkin tidurnya jadwal tidurnya ditata kembali. Dia misalkan kok suka telat, mungkin bangunnya juga ditata dengan seperti ini. Baik, ini yang terakhir tadi berbagai kasus sudah Bapak Ibu simak, berbagai contoh kondisi yang bermacam-macam, mulai tentang budaya positif, kemudian kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia dan lain-lain. Nah, di akhir sekarang akan kita refleksikan kira-kira setelah Bapak Ibu tadi menyimak materi yang saya sampaikan, apa yang Bapak Ibu rasakan, kemudian ke depan mau seperti apa. Coba Pak Dhani. Oke, terima kasih Pak Nabi. Hari ini saya belajar tentang budaya positif, tentang disiplin positif, tentang motivasi manusia, tentang 5 kontrol guru, kemudian yang terakhir tentang segitiga restitusi. Setelah melajari materi ini, saya merasa tertantang
bagaimana menerapkan materi-materi tersebut di dalam lingkungan pembelajaran dan lingkungan sosial sekolah. Yang ketiga, setelah mempelajari materi ini, saya menemukan hal baru seperti segitiga restitusi. Ini adalah hal yang baru bagi saya dan saya belum pernah menemukan ini sebelumnya. Kemudian ke depan saya akan mempraktikkan segitiga restitusi dan keyakinan kelas dalam kelas saya di dalam pembelajaran. Seperti itu Pak Tamin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Joni. Baik, inilah Bapak Ibu materi yang harus saya sampaikan kepada panjenengan semua dan tentu nanti ke teman-teman yang lain tentang budaya positif, kemudian 5 kontrol guru, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi yang harapannya sedikit dari saya nanti panjenengan, karena tadi banyak ya materinya, mulai dari budaya positif, kemudian kebajikan universal sampai segitiga restitusi. Ini ambil satu aja yang kira-kira klik, kira-kira cocok, ini mau saya terapkan ke anak-anak, monggo nanti kalau misalkan mau minta materinya bisa WA ke saya atau ke Pak Dani, kemudian bisa kita diskusikan di lain waktu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Banyak kekurangan, banyak kesalahan dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita dan untuk sekolah kita SMP Negeri 10 Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek dulu. Cek Pas dulu Pak. Yang kedua, tidak boleh menyimpan sampah di laci. Tidak boleh menyimpan sampah di laci, diganti dengan kalimat Harus membuang sampah. ya, membuang sampah pada Tempatnya. ditulis di atasnya. Berikutnya, tidak boleh berisik di kelas. Tidak boleh berisik di kelas berarti apa? Harus memperhatikan guru. Tenang di kelas. Tenang di kelas. Nempel di atasnya. Yak. Firman. Tidak boleh makan di kelas. Ganti apa? Tidak boleh makan di kelas. Makan saat jam istirahat. Makan saat jam Istirahat. Tidak boleh tidur saat pelajaran. Tadi sudah ada ya. Fokus berarti tidak boleh tidur saat pelajaran. Tidur sama. Baik, ditempel di atas nanti Firman. Baik, berarti ini hal-hal baik atau kesepakatan yang tadi kalian pilih, kemudian enggak. Kira-kira ada yang tidak setuju? Pak memanggil dengan nama asing itu enggak jadi akrab. Jadi manggil boleh dengan nama panggilan yang bebas, tapi itu nanti menimbulkan apa? Menimbulkan masalah. Oke. Cukup di sini. Silakan nanti ini diperhatikan kita, Nayaka dan semuanya, kemudian di apa? Yang sudah kalian sepakati kemudian ditaati bersama. Ini namanya keyakinan kelas. Baik, terima kasih. Itu saja terkait keyakinan kelas yang mulai hari ini kalian sepakati bersama-sama, kemudian nanti diterapkan. Kalian yang buat sendiri, kalian yang menyepakati sendiri, jangan sampai nanti kemudian melanggar. Tadi kan nggak ada yang nulis dilarang make up di kelas. Nah, mau ditambah nggak? Nah, tulis. Tulis dengan kalimat positif berarti. Kalau mau dandan di kamar mandi, gitu ya. Yuk. Langsung ditempel sini aja ya.
Cuci muka dulu ya. Iya, Pak. Cuci muka. Nanti nemuin Pak Tabiin pas istirahat kedua. Oke? Setelah jajan, kamu jajan nemuin saya di depan ruang guru. Oke? Ya, cuci muka dulu. Enak ngantuk pagi. Ikut sini. Udah jajan belum? Udah. Udah setelah guru juga ya. Ini udah kira-kira tak panggil Pak Tabiin suruh kesini tuh udah paham atau belum maksudnya? Saya tahu Pak, itu Kenapa? di kelas. Itu di kelas tadi ya? Ya. Pas pelajaran saya? Ya. Oke. Gini, Pak Tabiin nggak mau langsung nyalah ke kamu, nggak. Namanya manusia kan kadang salah, ya toh? Kadang hilaf, kadang salah, kadang enggak. Sekarang ini Pak Tabiin mau cari solusinya bareng-bareng sama kamu. Kita ngobrol tentang tadi kejadian tadi. Pak udah ngaku ya di kelas tadi tidur di kelas ya pas pelajaran. Kalau tidur di rumah pas nggak pelajaran itu nggak apa-apa, tapi tidur di kelas pas pelajaran jadi kita cari solusinya bersama-sama. Kemudian udah setelah kamu tidur di kelas itu kira-kira penyebabnya apa? Ya, tadi malam yasinan Pak. Yasinan sampai jam berapa? Jam 10. Yasinan sampai jam 10. Terus habis itu megang HP nggak? Iya Pak. Nah, sampai jam 13. jam 12. Kurang. Yasinan jam 10, megang HP tekan jam 12. Terus di sekolahan ngantuk. Ya. Oke. Kira-kira ada manfaatnya nggak? Tidur sampai malam gitu. Nggak ada Pak. Kalau kita yasinan ada Pak. Yasinan ada, megang HP sampai jam 12 nggak ada ya. Nggak ada. Terus di sekolah ngantuk. Di sekolah ngantuk ganggu temennya nggak? Teman sebelahnya jadi fokus nggak? Tidak. Oke, baik. Ini udah tahu ya, karena sebabnya di rumah banyak kegiatan dan main-main sehingga ketiduran di kelas. Baik, sekarang gini Huda, kira-kira setelah tahu kamu kan melanggar pas pelajaran Pak Tabiin kan nempel kepala ke meja aja nggak boleh, apalagi tidur. Jadi keyakinan kelas, kesepakatan kelas ada yang dilanggar ya. Kira-kira sebagai bentuk tanggung jawabnya ke depan mau bagaimana? Saya mau tidak tidur di kelas. Mau tidak tidur di kelas, beneran ya. Kemudian biar tidak tidur di kelas caranya gimana? Selain janji nggak akan mulai lagi, kira-kira apa? Tidak tidur sampai malam. Tidak tidur sampai malam, tidak mainan HP sampai Jam 12. jadi begitu ya. Udah di sekolah harus fokus belajar dan tadi udah Pak Tabiin apresiasi, janji nggak mau ngulangi lagi, tapi di rumah disiapkan tidurnya yang awal. Itu ya. Oke, sekarang masih ada waktu kalau mau jajan lagi kembali ke kelas. Oh, jadi gitu ya. Al-Imah. Malah gak ada. Silakan boleh ke sana. Ya, sama-sama. Ada yang baca Al-Quran? Silakan disiapkan. Ini semua tiga ya. Silakan. Baik, sekarang kita mulai. Kita sana aja yuk. Yuk. Bu, ini berapa besar kedelainya, Bu? Duduk sini. Kalian udah jajan kan? Udah istirahat. Tahu nggak kira-kira aku tak panggil di sini? Kira-kira tahu nggak tahu? Gak usah ngomong dulu, biasa aja. Nggak tak jiwa. Nggak tahu? Coba dengar. Tadi mulai pagi sampai siang apa yang udah kalian lakukan setelah ingat? Oke, baik. Ini setiap manusia kan mesti berbuat salah ya kan? Tapi nggak akan menyalahkan kalian, nggak akan menyalahkan sepenuhnya, enggak. Tapi tadi dapat info dari Bu Khadijah
pada jam 9 tadi kan belum waktu istirahat, kok melihat Naysila, Alia sama Fajar kok ke kantin, depan kantinnya Bu Eko tadi, apakah betul? Betul enggak? Lalu tadi di kelas kalian izinnya apa? Ini kamar mandi. Izinnya kamar mandi, malah mampirnya ke kantin. Ya sudah lapar. Aja kenapa Pak? Sama. Kalian? Oh yang ngajak Sila. Berarti yang ngajak Sila. Kalian lapar atau di rumah belum sarapan? Belum sarapan. Jadi di rumah tiap hari belum disiapkan sama orang tua. Jadi sekarang kalian kerja tahu ya kira-kira saya panggil ke sini karena tadi izinnya A, tapi malah jajan gitu. Baik. Sekarang Fajar, Alia sama Naysila, kira-kira hal yang kamu lakukan tadi udah sesuai dengan kesepakatan kelas atau peraturan di sekolah? Apa kira-kira yang kalian langgar? Keluar saat jam pelajaran, itu sudah izin Pak? Sudah izin, berarti itu benar nggak? Izinnya benar ya, tapi di luarnya salah, berarti apa yang dilanggar? Jujur kok enggak? Kalau memang belum sarapan, lain kali bilang aja, Pak, saya belum sarapan, minta izin 5 menit misalnya mau sarapan, mau beli nggak daripada sakit, ya kan? Nah sekarang berarti kalian udah tahu kan apa yang dilanggar, mau diulangi lagi kan? Baik. Jadi harapannya kira-kira kalian apa yang mau lakukan ke depannya? Jujur, merasa bersalah enggak? Mau diulangi lagi? Jadi mulai besok diusahakan kalau izinnya kamar mandi kamar. Tapi tadi kamar mandi dulu enggak? Enggak. Terus makannya di mana? Di daerah situ. Baik, terima kasih, itu aja harapannya. Hal-hal yang negatif seperti itu jangan dilakukan. Itu ya. Udah masih ada waktu 5 menit, kalau mau habis di jajan mati nggak apa-apa. Terima kasih. Karena kembali kelas, jangan diulang. Ini perlu saya sampaikan ke wali kelas enggak? Tidak. Catatan saya jangan sampai diulang. Terima kasih. Selamat kembali kelas.